Hai, saya Zaki Akbar. Ini adalah program baru dari fajar.co.id. Di sini kita akan mengulik banyak hal yang tentu akan membawa wawasan baru bagi kalian. And this is it, open mind. Pada episode ini kita akan membahas soal sekelumit persoalan COVID. Dan saya sudah kedatangan 2 narasumber yang ahli di bidangnya. Penasaran? Ikuti saya. Di episode perdana ini kita sudah kedatangan 2 tamu dan pembahasan kita ya masih seputar pandemi karena kita masih berjuang Pak ya. Masih berjuang melawan COVID. Sekaligus kita membantu program pemerintah lah. Bagaimana kita memerangi COVID ini. Nah, tamu-tamu saya sudah hadir. Yang pertama ada Bapak HM Khidri Alwi, pakar kesehatan dan sekaligus wakil dekan 2 FKM UMI Pak ya. Selamat datang Pak. Dan di Pak Dirut PDAM, Pak Hamzah Ahmad. Selamat datang Pak di Open Mind. Ini adalah episode perdana Pak, program Open Mind ini. Jadi kita akan bahas banyak hal lah, menyampaikan hal-hal baik soal pandemi. Kita masih membahas soal program kampanye pemerintah Pak. Kita mau bahas soal bagaimana efektivitas program-program ini. Dan yang paling getol saat ini digaungkan oleh pemerintah adalah cuci tangan. Nah, kalau dari Pak Khidri sendiri, efektif nggak cuci tangan ini untuk perang melawan COVID? Baik, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi memang diskusi ini tentu sangat menarik ya. Kalau kita lihat kampanye pemerintah kan memang mulai dari masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, cuci tangan memang menjadi prioritas utama. Karena kita tahu tangan kita itu kan mobilitasnya sangat tinggi, bergerak kemana-mana. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak punya tangan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi kita mensyukuri nikmat Tuhan dari tangan itu. Yang penting tangan itu jangan kemana-mana. Jadi intinya itu kalau dia kemana-mana ini yang bisa menyebar dan membawa kuman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, diusahakan selalu dalam keadaan bersih. Karena tangan ini paling gampang menyentuh apa saja. Saya menyentuh begini, ini bisa ada jutaan kuman di tangan saya. Saya pegang ini, bisa saja di sini ada jutaan kuman di tangan saya. Dan kita harus sadar, di alam ini ada banyak sekali kuman sampai miliaran. Itu di udara atau di? Udara di mana saja, karena jumlah kuman sampai saat ini itu lebih dari 1 juta. Yang kita kenal itu baru berapa ratus ribu yang diteliti. Nah, kemudian kuman itu kan banyak, ya, bakteri, ada virus, ya, larva cacing, ada rickettsia, ada amuba, itu semua. Nah, yang sekarang jadi heboh ini karena kan virus. Virus ini memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bakteri. Bedanya apa itu virus dengan? Salah satunya bakteri itu virus itu tidak bisa hidup tanpa ada inang. Inang. Jadi dia inang itu tempat di mana dia menetap. Oh, kirain ibu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dia di udara, dia tuh sebenarnya tidak apa-apa. Tapi begitu dia masuk ke tubuh makhluk hidup, entah itu ke hewan, manusia, ke tumbuhan, maka dari situlah dia mengalami kolonisasi, replikasi banyak sampai kemudian dia mengeluarkan racun toksinnya sampai kemudian menimbulkan sakit. Salah satunya ini kan corona. Kita tahu corona ini sebenarnya ya boleh dikatakan dia itu virus biasa saja. Masih banyak yang lebih sadis daripada. Tapi kok heboh sekali Pak? Kalau hebohnya itu karena hebohnya itu kalau dia menimpa orang dan orang itu rentang dan antibodinya menurun, di situ dia bisa membawa efek fatal. Di antara kita ini mungkin ada corona di tubuh adik-adik, teman-teman remaja, tapi dia sendiri mungkin dia tidak tahu. Dan dia keluar sendiri itu kuman karena daya tahan tubuhnya melawan itu kuman. Makanya saya biasa anjurkan kepada adik-adik remaja, jangan lepas maskermu. Kalau Anda punya virus itu bisa hidup, tapi dia memiliki jumlah tertentu sampai menimbulkan gejala klinis, sampai muncul masa inkubasi. Nah, hebatnya anak-anak muda yang bagus antibodinya, termasuk kalau ada orang tua, itu mati sendiri tuh kuman
dan mungkin dia tidak tahu. Yang celaka itu yang kalau menimpa orang-orang yang rentang, namanya komorbid, sudah ada penyakitnya kodo. Apalagi orang tua, Pak. Orang-orang tua yang ada hipertensinya, ada TBC-nya, ada DM-nya, ini yang lebih rentang. Ya, jadi itu di situ tingkat kematian corona kan juga cuma tidak sampai 5% sebenarnya. Kalau dia bisa, dia mati sendiri. Tapi ketika dia sudah menyerang paru dan menguasai basis paru kita, nah di situ yang bermasalah. Nah, yang paling berbahaya kan tadi Bapak sebut, ya mungkin kategori masuk OTG, Pak ya, orang tanpa gejala. Betul. Nah, salah satu yang tadi kembali ke pembahasan, mencuci tangan sekarang digaungkan kan pemerintah. Cuci tangan. Seberapa efektif cuci tangan ini untuk perang melawan COVID ini? Sangat efektif sekali. Dan itu bisa banyak membantu karena tanpa cuci tangan kita bisa berisiko sampai 40% sampai 90%. Dalam arti misalnya begini, ketika ada orang datang di sini, dia ngomong, dia OTG, omongannya itu keluar percikan, droplet, ya. Kemudian kuman itu mampir di sini, lalu orang lain datang, oh dia minum kopi, disentuh begini, kan berarti kan sudah melengket di sini. Tiba-tiba gatal matanya dikucek-kucek, gatal lidinya dikucek-kucek. Nah dari sini kemudian masuk kuman. Atau ketika dia batuk, dia pergi. Padahal dia masih bisa 3-4 jam di udara. Jadi tiap kali sentuh apa-apa harus cuci tangan, Pak, begitu ya? Sebaiknya begitu ya? Sebaiknya sebelum kita memegang yang lain. Nah, kalau untuk untuk tempat cuci tangan terbatas gimana tuh, Pak? Kalau di sini nggak ada tempat bawa cuci tangan. hand sanitizer. Tahan dulu, Pak. Ini pawang air, Pak. Pengendali air di Makassar. Nah, PDAM sendiri mengenai soal program cuci tangan ini. Ada enggak terobosan dari PDAM untuk membantu program pemerintah? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, terkait dengan tugas PDAM di dalam mendukung pemerintah untuk melawan COVID-19. Tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Dokter tadi bahwa salah satu upaya untuk penanggulangan COVID itu adalah mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan tentu membutuhkan air. Nah, sebagai garda terdepan dalam hal penyediaan air bersih, PDAM hadir untuk memberikan dukungan suplai air kepada masyarakat. Nah, tentu air yang diberikan kepada masyarakat ini ya tentu air yang sudah memenuhi standar kesehatan. Nah, memang di instalasi pengolahan air kita, air yang disalurkan kepada masyarakat itu sudah memenuhi beberapa standar-standar sehingga layak untuk konsumsi. Apalagi kalau sekedar untuk cuci tangan, kami sangat menggaransi bahwa itu bebas bakteri, Pak ya? Bebas bakteri, karena memang ada beberapa zat yang digunakan di dalam pengolahan air itu. Jadi PDAM memberi garansi kepada masyarakat pengguna air itu bahwa air yang digunakan untuk melakukan cuci tangan itu aman untuk Itu kan bicara soal suplai air. suplai air. Nah, program nyata untuk membantu pemerintah misalnya mungkin kalau di PDAM Samarinda mereka membangun fasilitas cuci tangan di hampir di semua titik yang full akses. Makassar bagaimana, Pak? Di awal ya, setelah ada kejadian di kalau saya tidak salah ingat itu di Raja Wali, ya ada jamaah umroh di bulan Maret. Nah, setelah kejadian itu Pak Wali Kota waktu itu Pak Iqbal melakukan langkah yang sangat cepat, dan orang yang pertama yang dihubungi untuk mendukung bagaimana penanganan awal itu adalah PDAM. Jadi kami dapat perintah khusus pada waktu itu untuk menyediakan estafel tandem dengan waktu yang singkat. Nah, tentunya dengan pengalaman yang ada di PDAM ini kita ini sudah terbiasa menyediakan tandem. Tapi penyediaan tandem itu biasanya dilakukan untuk penanganan kebakaran, ada banjir. Nah, ini kita harus untuk menangani hal baru. Nah, tapi dengan kesiapan teman-teman, saya kira perintah wali kota ini cepat kita laksanakan. Di awal-awal kami menyediakan 9 tandem. Kami simpan di salah satu titik-titik keramaian seperti Kanrerong, Karebosi,
Pasar Pak Bambaen, dan lain-lain. Nah, setelah 9 Tandong hadir sebagai tempat masyarakat untuk melakukan cuci tangan sebelum beraktivitas di tempat publik, ada dukungan dari beberapa lapisan masyarakat, instansi-instansi lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan alhamdulillah sekarang tandem yang beredar di titik-titik kota itu 124 tandem tandem yang besar, ukurannya sangat besar, dan ini menjadi tanggung jawab PDAM untuk mensuplai air dan kebutuhan-kebutuhan alat cuci itu. Jadi bukan cuma airnya yang disediakan oleh PDAM, tempat cuci tapi tangan juga. bahan yang digunakan untuk mencuci tangan itu juga disuplai oleh PDAM. Bahan ya. Bahannya Berupa apa? Sabun. berupa sabun dan lain-lain. Kalau tadi Bapak singgung soal zat, ada zat yang dicampurkan ke air untuk menjamin sterilisasi ya? Kalau untuk namanya air yang harus disalurkan masyarakat tentu harus bebas bakteri seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Nah, PDAM menjamin itu ada alat yang digunakan, ada teknologi yang digunakan untuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi itu masyarakat itu adalah bebas bakteri. Zat apa itu Pak? Kaporit ya? Macam-macam Pak, tergantung. Kan umumnya kita dengar kaporit. Macam-macam, tergantung situasi air bakunya. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, tingkat kekeruan air macam-macam. Jadi secara teknis bagaimana bakteri itu dibunuh itu banyak proses Pak. Banyak proses yang dilakukan di instalasi kita. Oh gitu. Instalasi kita. Oke, saya kembali ke Iya. Pak Idris. Kalau bicara soal air, tadi dijelaskan banyak zat yang dipakai. Apa itu aman Pak? Iya. Jadi air itu kan dari segi bersih itu mulai bersih dari tidak mengandung zat kimia yang berpotensi berbahaya, dan pasti para pakar di PDAM itu sudah membuat bahwa ini pasti aman. Toh kalaupun misalnya ada yang tercemar itu bukan karena, tapi perjalanan air itu, apalagi mungkin ada yang sampai simpan di tempat penampungan air ya, dan memang mereka kan uji kualitas yang sangat standar, karena kalau tidak pasti akan merugikan. Tapi toh kalau terjadi itu ya, walaupun kita tahu bahwa air itu sebenarnya mediasi kuman yang paling bagus, dalam arti ketika misalnya ada luka-luka, ketika orang cuci tangannya, maka luka itu bisa saja terinfeksi oleh bakteri atau kuman lain. Tapi ketika tadi dari PDAM bersih, itu memang bersih di hulunya. Tapi ketika sampai di hilir, itulah nanti perjalanannya yang banyak. Bisa di tempat penampungannya, bisa di apanya. Tetapi dengan air yang kita pakai untuk mencuci, sebenarnya itu sudah bisa membunuh kuman, walaupun tidak memakai sabun. Cukup dengan air? Cukup dengan air, tetapi dengan syarat itu minimal 20 detik. Dicuci? Iya, dengan syarat itu ada 10 langkah-langkah cuci air. Karena yang tidak kita mesti pakai sabun sebenarnya Pak ya? Sebenarnya, karena tangan kita itu kan memiliki lapisan sesuatu zat yang bisa juga membunuh kuman. Sama kalau dalam ajaran Islam, mohon maaf misalnya, kenapa Nabi mengajarkan itu kalau habis makan dijilat tangan? Karena di air liur itu ada desinfektan yang membunuh kuman. Maka itulah sebabnya kalau memang itu betul tangan kita sebelum makan dicuci dengan bagus, itu cukup bagus. Dan kuman masuk dalam tubuh itu kan dia diprotek. Mulai dari air liur, dari asam lambung, sampai menembus ke usus, sampai kemudian. Cuma yang kasusnya COVID ini beda karena dia lewat udara. Nah, kenapa selalu cuci tangan dikedepankan, dikampanyekan? Karena penyebaran ini bisa memindahkan ke ini, ke tangan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, meskipun tanpa sabun, cukup dengan air itu bisa. Iya, yang penting itu tadi, jangan cuma begini saja selesai. Ini syaratnya 20 detik ya Pak ya? Minimal, itu dianjurkan dan dari WHO. Dan harus pakai airnya PDAM Pak ya? Iya, karena terjamin. Kalau ambil air sumur, sudah berwarna, sudah bau, ini bahaya ini. Oke, Pak, tadi kan dijelaskan sama Pak Hendri. Bagaimana air PDAM sebenarnya bisa steril di hulu. Tapi bagaimana PDAM menjamin air itu tetap steril sampai ke hilir, sampai ke konsumen misalnya? Jaminannya Bapak? Ya, inilah yang coba kita lakukan saat ini, karena persoalan yang ada sekarang ini banyaknya jaringan-jaringan instalasi-instalasi pipa kita yang masih peninggalan-peninggalan lama, termasuk peninggalan Belanda dan Jepang.
kemudian kualitas pipa yang ada di bawah tanah itu juga berbeda-beda, sehingga menimbulkan ada keropos, ada apa. Nah, biasanya salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, kita meminta sebelum air PDAM itu dikonsumsi atau digunakan sebaiknya dimasak dulu. Iya. Jadi ini yang bisa memprotek hal-hal yang air itu di dalam pipa, sehingga ada hal kan banyak juga penyebabnya, misalnya ada kena akar pohon macam-macam, ada keropos, karat. Nah, ini yang bisa dilakukan. Tetapi untuk jaringan pipa baru yang ada sekarang, kami bisa menggaransi bahwa itu air itu bisa langsung minum. Yang sekarang, Pak? Yang sekarang yang menggunakan pipa-pipa baru. Nah, jadi belum ada lumutnya, Pak, ya? Nah, pipa yang digunakan ini sekarang ini ya pipa yang sangat anti lumut, luar biasa kualitasnya, standar internasional, ya bahkan anti gempa. Yang digunakan yang baru, tapi yang lama inilah yang sementara kita upaya-upaya kita lakukan untuk pembenahan seperti itu. Pak, apa tidak ada program pembuatan wastafel di mana-mana gitu? Misalnya ini kan pandemi ini kan kita tidak tahu Pak kapan berakhir. Iya. Nah, apalagi pemerintah gencar-gencar cuci tangan. Tapi kira-kira PDAM punya program dah untuk itu? Nah, PDAM punya program dan luar biasa juga dukungan dari beberapa instansi pemerintah dan swasta. Dan bahkan ya kalau kita mau buka nanti Kota Makassar ini bisa menjadi satu terlalu banyak tandus estetika kota juga, pemanfaatannya juga. Jadi kita tak membatasi area-area tertentu kita untuk berikan tandem, karena ada juga penyalahgunaan sebagian yang dilakukan oleh masyarakat kita. Fungsi tandem tadinya ini untuk penanganan COVID, tapi digunakan untuk mandi, untuk Pak, hal lain. Ini juga yang tingkat kesadaran masyarakat kita perlu diedukasi. Nanti kita pasang tandem di sini, masyarakat pasang pipa, langsung mengalir ke rumahnya. Nanti juga kalau tandem-tandem juga yang diberikan kepada kita ini, kita juga harus melihat mana yang secara estetika tidak merusak tatanan kota lah, lingkungan juga, lingkungan apa, karena ini kita tapi untuk dukungan masyarakat sangat luar biasa untuk menghadirkan ini. Jadi masyarakat Kota Makassar tidak perlu khawatir lah kalau untuk fasilitas-fasilitas seperti itu untuk mendukung program pemerintah. Masyarakat bisa mengusul enggak, Pak? Pak, di daerah saya kurang tempat akses untuk cuci tangan, cuci tangan. Bisa, Pak. Jadi ya? PDAM membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Makassar untuk memberikan kami informasi ataukah permintaan untuk menyediakan tandem. Minimal untuk di fasilitas umum, Pak. Iya, di fasilitas. Tapi kalau untuk fasilitas umum saya kira semua tandem-tandem PDAM itu kecuali ada yang memindahkan. Tapi alhamdulillah saat ini karena ada tim sendiri yang dibentuk oleh PDAM untuk mengurusin itu. Bagaimana suplai airnya, bagaimana kondisi tandem itu, dan lain-lain. Ada memang tim yang dibentuk oleh PDAM untuk mengurusin itu. Pak Idri, bicara soal air, kan bisa dihinggapi sama bakteri, Pak, ya? Iya, betul. Tapi kalau virus bagaimana? Kan banyak juga yang khawatir. Jangan-jangan kalau misalnya corona juga bisa nangkring di air nih. Sudah ada penelitian tentang itu? Sebenarnya yang lebih banyak itu ke bakteri. Bakteri, Pak. Tadi saya mau perbaiki dulu itu kata-kata mencuci tangan dengan air saja. Memang jauh lebih efektif kalau mencuci dengan sabun. Iya, kalau tidak ada sabun, toh dengan air lah yang penting lama. Dan memang kebanyakan virus itu lewat cairan itu jarang, kecuali kayak HIV kan. HIV pun tidak bisa tidak bisa di udara, jadi dia bisa lewat cairan sperma, cairan darah. Tapi di air biasa itu dia tidak banyak. Yang lebih banyak itu memang di udara karena dia sangat kecil, jadi dia bisa kemana-mana. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa ada cuci tangan. Sebenarnya hanya untuk meluruhkan saja itu kuman kalau melengket di tangan kita, sehingga kita aman mungkin ya pada saat kita tidak sadar. Sedangkan kita perbaiki saja begini, misalnya ada tangan kita di sini, itu bisa saja nanti virus itu akan bergerak masuk ke mata. Masuknya virus itu misalnya lewat mata, hidung. Mata kan lewat cairan mata. Mata kita ini selalu basah, ada cairan lakrimasi ini. Jadi dia lewat situ, Pak? Bisa. Kemudian menembus pembuluh-pembuluh darah yang halus, namanya pembuluh kapiler lebih halus daripada rambut. Di situ dia bisa lebih masuk lah. Kemudian lewat juga inhalasi,
ketika kita menghirup itu yang lebih banyak. Lewat mulut juga bisa sebenarnya ketika orang makan dari tangannya. Tapi itu tadi dia diprotek, dimatikan oleh air liur. Tapi ada yang bisa sampai, karena beberapa kasus di jurnal disebutkan juga ada orang nanti dia meninggal, ditahu ternyata ada COVID tubuhnya itu setelah diperiksa fesesnya. Ya ada penelitian menunjukkan bahwa dia sampai juga di lambung usus. Dan didapat. Ya? Iya, artinya dia masuk lewat oral. Oh. Jadi mungkin dari tangannya itu dia makan masuk, walaupun ya jangan kira kalau satu begini itu bisa jumlahnya sampai jutaan. Si virus ini? Iya, saking kecilnya. Bahaya, Pak. Tapi ya insya Allah satu-satunya jalan sekarang melawan itu bagaimana daya tahan tubuh kita itu. Antibody, sistem imunitas kita karena itu yang bisa melawan. Walaupun beberapa kasus dari teman saya spesialis penyakit dalam tropis itu memang beberapa ada yang menggunakan, termasuk Prof Idrus dulu itu pakai minyak kayu putih, ada yang dipakai obatnya orang HIV, antiretrovirus ARV itu bisa juga membunuh, ada juga kloroquine yang dipakai untuk malaria, tapi itu masih beda-beda, belum ada yang spesifik. Ya, ya sekarang diusahakan itu bisa ada vaksin. Mengurangi. Iya. Sebenarnya inilah jalan yang paling terbaik itu cuci tangan, masker, jaga jarak. Oh, iya, betul. Iya. Selesai mini materi kalau begitu, Pak. Kalau itu intinya. Tapi tidak, kita banyak mau bahas banyak hal, Pak. Termasuk kita tadi baru tahu ternyata cucian cukup dengan pakai air. Karena sudah bisa melunturkan virus ini. Betul, yang penting jangan di bawah 20 detik, Pak ya. Ya, itu rekomendasi dari WHO. Ya. Iya. Dan kemudian ketika virus sudah masuk di tubuh, iya. Terapi air efektif enggak, Pak? Enggak ya. Karena yang dia serang itu paru-paru lebih banyak. Jadi salah satu jalan karena begini, Tuhan memberikan kita pabrik obat dalam tubuh kita. Itu yang ada di sel darah putih, leukosit. Itu yang kita sebut antibody. Nah, inilah yang kita jaga, yang selalu itu ada menaikkan imunitas tubuh. Tidur yang bagus cukup, makan makanan yang bergizi, kelola stres dengan baik, apalagi suasana hati harus selalu bagus. Nah, itu semua meningkatkan antibody kita. Kalau kita gampang stres, banyak pekerjaan, menurun antibody, itu kemudian kuman gampang. Karena sel leukosit yang membunuh kuman ini bisa saja dia lemah. Itu yang Tuhan kasih kita itu adalah antibody, itulah yang satu-satunya bisa melawan. Iya. Jadi makanya itu selalu juga dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Pak, ada enggak kampanye-kampanye khusus dari PDAM yang terkait dengan COVID ini? Ya. Jadi banyak hal yang sudah, utamanya bagian humas, PDAM, kita wajibkan karyawan kita, bagaimana lingkungan internal kantor kita, kemudian pelanggan kita, setiap dia melakukan aktivitas pelayanan ke masyarakat, ya protokol standar kesehatan itu tetap kita laksanakan. Jadi apalagi memang PDAM ini adalah menjadi tim pendukung dalam hal program dari pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Nah. Jadi setiap saat kita selalu menghimbau, kan kita adalah garda pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi seluruh kota pengguna air itu. Pak, ini mungkin ada permintaan sih, Pak, bukan permintaan, apa sih ya? Saran sih, ya, dari luar. Gimana kalau PDAM bikin bangun wastafel di titik-titik keramaian, Pak ya? Iya. Misalnya di Karebosi, di lapangan, di mall, atau di pasar tradisional, itu kan, apalagi sekarang kan orang sudah beraktivitas luar, Pak. Minimal di fasilitas umum lah. Ada enggak inisiatif bayangan program ke sana, Pak? Sebenarnya 2011 sudah ada itu. Cuma ya itu tadi kembali kepada penanggung jawab, misalnya Taman Macan, pantai ya. Dari dulu sebenarnya sudah ada yang kita bangun. Bahkan wastafel yang kita bangun itu adalah sarana air yang langsung minum. Tetapi dalam perjalanannya ya ini banyak hal ya, penanggung jawab misalnya di Taman Macan, Karebosi, kemudian di pantai itu tidak terjaga baik. Tentunya PDAM ini punya keterbatasan untuk menjaga 1 kali 24 jam
aset itu. Jadi sudah ada memang? Sudah ada Pak, dari dulu. Jauh sebelum COVID jauh ada? sebelumnya COVID kita sudah menyediakan fasilitas-fasilitas seperti Jadi itu. jauh sebelum COVID ada, PDAM sudah kampanye cuci tangan Pak ya? Nah, jadi bukan cuma cuci tangannya, tapi itu bisa langsung minum. Ya? Nah ini tuh untuk pengelola Karebosi, gimana lagi Pak? Ya, Taman Macan. Taman Macan, Pak tolong rawat asetnya PDAM Pak ya. Nah ini kalian sudah dikasih gratis, malah dibiarkan gitu aja kan? Betul. Itu kan aset pemerintah Pak ya? Aset pemerintah. Oh, betul. Nah Pak, tolong pengelola ya, tolong Pak. Prof, Dok, dokter terakhir mungkin Pak. Iya. Kira-kira cara mencuci tangan yang tepat itu seperti apa? Kalau misalnya dari ahli gizi menyarankan seperti apa? Ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Memang ada 10 langkah sebenarnya. Ya, kalau misalnya adik-adik kami praktek di kedokteran dengan di perawatan atau kebidanan, kalau mereka mau menangani pasien, itu kan memang ada 10 langkahnya itu, sampai punggung apa, sampai kucek-kucek begini. Gini, jadi memang, tapi itu kan tidak perlu di masyarakat. Sebenarnya kalau ini saja, ini kan di sela-sela ini juga perlu kan, ini sini Pak ya? punggung toh, ya ini, ya. Jadi itu saja dengan hitungan itu mungkin minimal 20 detik 20 itu. detik, ya? Kan ada kan biasa cuma begini saja, mungkin di sini selanya saya pun tidak. begini Pak, kalau dia Padahal itu perlu, yang paling penting itu tadi di sela-sela, ya? Iya, terutama itu tadi. Di kuku mungkin juga Pak ya? Lebih bagus kalau perlu kuku itu jangan sampai ada kuku panjang lah ya, karena itu juga bisa tempat kuman di kotoran kuku. Ya, itu lain lagi masalah, di situ bisa larva cacing. Kalau anak main tanah, karena di tanah itu sumber larva cacing banyak. Jadi memang anjuran pemerintah ya sangat bagus sekali, karena ini salah satu pencegahan ya, karena tangan kita ini tidak tahu ya habis apa. Jadi lebih baik bagaimana kita rutinkan, mungkin mau masuk rumah cuci tangan. Makanya kan setiap tempat-tempat publik, toko, mall itu kan selalu ada tempat cuci tangan. Itu sebenarnya bagus. Kita keluar cuci tangan lagi. Sehingga dengan demikian kita selalu dalam keadaan bersih tangan kita. Karena ini tangan kan bisa kemana-mana. Ya? Iya. Perlu juga mungkin di rumah disiapkan, mau masuk di rumah cuci tangan lagi. Orang-orang dulu kan begitu Pak. Zaman dulu kan begitu. Iya, betul. Cuci tangan dulu, cuci kaki. Sudah ada cuci kaki, cuci tangan. Kalau di Bugis ada namanya Bempa Pak. Kalau Bugis ada namanya Bempa. Ya kan? Itu tradisi sebenarnya yang sudah diajarkan oleh kita punya orang-orang tua. Iya. Oke Pak. Kalau dari PDAM Pak? Ya. Dari PDAM. Saran sih kepada masyarakat. Apalagi kalau soal COVID ini, bagaimana masyarakat bisa mengakses PDAM untuk meminta bantuan misalnya. Kira-kira bagaimana solusinya itu Pak? Nah sebenarnya kalau terkait dengan air minum, itu PDAM itu punya kewajiban Pak. Yang namanya kewajiban itu diminta atau tidak diminta, PDAM harus hadir untuk masyarakat. Nah selain program-program yang tadi, PDAM sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan ya beban dari dampak COVID ini. Iya. Jadi ya, misalnya PDAM bukan juga sekedar menghadirkan air bersih, tetapi banyak hal seperti misalnya membantu tim COVID untuk pengadaan APD. Jadi karyawan kita kan kurang lebih 1.000 Pak. Jadi kita meminta uluran tangan. Banyak Pak, itu Makassar Pak ya? Iya Makassar. Jadi dari 1.000 orang ini berpartisipasi menyisihkan sedikit penghasilannya untuk membantu tim penanganan COVID ini. Dan itu sudah dilakukan berkali-kali terhadap itu. Kemudian seperti bantuan sembako bagi yang masyarakat yang kurang mampu terkait dengan dampak ini. Waktu PSBB itu PDAM turun untuk, kemudian bukan juga sampai di situ, PDAM juga membantu masyarakat Kota Makassar yang klasifikasi tarifnya R1, R2 itu digratiskan Pak. Mulai Maret sampai bulan ini PDAM menggratiskan pemakaian air bagi masyarakat dengan kategori R1, R2. R1 itu apa? R1, R2 itu adalah rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Dan ini kita menggratiskan Pak, bukan separuh. Nah, untuk instansi-instansi swasta seperti hotel, kita menunda tagihan airnya sampai dia betul-betul punya kemampuan
bisnisnya sudah bagus, kita meminta untuk menyelesaikan. Tunggakan ya? Iya. Membebaskan denda juga. Oh iya. Membebaskan denda, kemudian ya restoran dengan hotel ya kita membantu, kemudian untuk rusunawa ya kita juga membebaskan 50% dari pembayaran itu. Jadi kita pun juga PDM mendapatkan dampak daripada kopi ini ya, penghasilan PDM turun, tetapi jangan karena alasan itu PDM tidak ingin, apalagi wali kota sebagai pemilik memang memerintahkan untuk bagaimana PDM bisa memaksimalkan ya partisipasinya untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi R1, R2 itu dapat kebijakan khusus Pak ya? Ya, kebijakan khusus sampai pulih. Untung nggak sampai R3 Pak, kalau R3 kan mobil. Sebenarnya kalau R3 itu untuk kategori tarif kita masih subsidi Pak. Oh, masuk juga Pak ya? Jadi R5 sampai R3 itu kategori kalau untuk tarif PDM itu masih subsidi Pak. Masih subsidi juga? Masih subsidi. Ya, oke. Pak, terima kasih Pak. Iya. Rupanya banyak sekali ilmu yang kita dapat dari cuci tangannya juga. Kita juga baru tahu nih Pak. Ternyata cuci tangan cukup dengan pakai air, ternyata bisa Pak. Iya. Apalagi pakai Air PDM. Air PDM. Iya. Promosi Pak. Oke, kepada kedua narasumber saya, Pak Kidri, Pak Hamzah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ilmu yang Bapak berikan kepada kita. Mudah-mudahan teman-teman di luar juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat, punya pengetahuan baru sesuai dengan nama program kita, Open Mind. Jadi buka pola pikir Anda, biasakan cuci tangan, kebiasaan baru kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan terjaga dari COVID. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa maskernya harus ya, masker jaga jarak Pak ya. Ya oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Open Mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.